Selain tim hukum, kami juga menghadirkan bisa memberikan pandangan seputar gugatan ini. Karena hadir di tengah kita Bung Rizky Awal dari pegiat sosial media, kita persilahkan dulu Bung Rizky Awal untuk menyampaikan pandangan dari perspektif seorang pegiat sosial media. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dalam masa duka tentunya saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, atas wafatnya 125 versi polisi ya. Sementara di berbagai versi yang lain di angka 200-an, yaitu supporter Aremania ya, tragedi Kanjuruhan ya. Ini menjadi tragedi yang fenomenal, wabil khusus di negeri kita tercinta gitu ya. Dan tentu bisa jadi ini harus mengevaluasi bersama bangsa yang kita tercinta ini, bangsa Indonesia. Bisa jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala atas berbagai terjadi hoax, bisa jadi ya. Kemudian itu kezaliman dan segala macam. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan untuk membuka keadilan-keadilan yang tertutup. Nah, terkait dengan buku yang dikeluarkan oleh Pak Bambang Tri Mulyono tentang Jokowi Undercover kedua ya. Yang perlu dicermati pertama adalah ini merupakan bagian kekayaan literasi Indonesia. Artinya siapapun berhak untuk menuliskan buku selama buku itu dibuat berdasarkan pandangan pribadi beliau atau bahkan bisa jadi perkara ilmiah. Karena kalau tadi disampaikan tadi melalui wawancara, survei itu kan bagian dari ilmiah. Dan jangan diklaim sebagai bentuk upaya pelengseran Pak Jokowi, pemakzulan Pak Jokowi, bukan. Karena saya rasa ini bagian dari kekayaan literasi Indonesia. Dan kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri Mulyono dalam buku-bukunya, wabil khusus di dalam Jokowi Undercover 2 ini tidak layak untuk dibaca, maka keluarkan buku tandingan yang terkait untuk membuktikan bahwasanya apa yang diterbitkan oleh Pak Bambang Tri Mulyono adalah sesuatu yang salah. Nah, jangan sampai terjadi kriminalisasi kepada Pak Bambang Tri Mulyono atau rekanan-rekanan beliau atau orang-orang yang ada di dalam buku-buku itu. Ya, karena bisa jadi nih para pengacara ya, case-nya bukan saja nanti ditujukan targetnya kepada Pak Bambang Tri, tapi orang-orang yang di dalamnya. Artinya ketika ini diajukan sebagai bagian dari perkara hukum, maka selainnya ada kekebalan terkait dengan orang-orang yang ada di dalam buku itu sampai nanti diberikan kesaksian-kesaksian tertulis atau di persidangan nantinya. Ya, negeri ini sudah cukup dengan banyak tragedi-tragedi ya. Jangan sampai banyak hal yang membuat tragedi pilu yang lainnya. Yang kedua, ini bukan perkara hoax atau tidak hoax. Ini bukan perkara bohong atau tidak bohong. Tapi ini adalah upaya rakyat untuk membuktikan kesetaraan hukum antara rakyat dengan penguasa di hadapan pengadilan. Karena ini cara untuk memberikan bukti bahwasanya hukum di Indonesia masih baik-baik saja. Ya, kita tahu sendiri ya, netizen tercinta ya. Salah satu hakim agung ya. Hakim agung gitu ya. Itu ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Nah, sidangnya Pak Bambang Tri Mulyono ini adalah upaya bagaimana kredibilitas hukum kita itu masih dipercaya atau tidak. Menguji kredibilitas hukum kita. Dan sekali lagi, ini adalah bentuk upaya rakyat untuk memberikan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Termasuk ketika berhadapan dengan Pak Jokowi, karena sejatinya Pak Jokowi adalah rakyat. Artinya semua berhak untuk melakukan tuntutan dan jangan ada ancaman sedikit pun ya, atau framing sedikit pun ya. Jangan-jangan nanti selama persidangan berlangsung diberikan framing
Pak Bambang Tri ini gila lah, Pak Bambang Tri ini ada dendam pribadi lah, segala macam ya. Mudah-mudahan framing itu tidak terbentuk. Dan kami yakin selaku masyarakat biasa memperlihatkan ya ini biarkan ini yang terjadi ya. Biarkan hal ini nanti teruji di persidangan atau tidaknya. Dan ketika persidangan ini diharapkan menjadi persidangan terbuka. Artinya semua pihak berhak untuk menyaksikan. Kalau ada tadi Prof. Egy Sujana bilang ke dalam beberapa perkaranya ketika berhadapan melawan MPR, DPR, kemudian Presiden itu ada perkara-perkara yang menurut beliau lucu, masyarakat itu bisa menanggapi, netizen itu bisa menanggapi. Ya. Yang ketiga terkait tentang hal ini, kami berharap ya gelar kasus ini ya harus mengedepankan prasangka baik itu terhadap Pak Bambang Tri Mulyono selaku penulis buku dan klien dari teman-teman hukum, ada Bang Ahmad Rozinuddin, ada Bang Riki Fatamazaya, ada juga Prof. Egy Sujana ya. Ini ketika di hadapan ke publik kita harus mengedepankan prasangka baik, bukan balas dendam. Apalagi misalnya ini Pak Bambang Tri sengaja nih, karena ini tahun-tahun dekat tahun politik, karena ada isu Jokowi akan jadi calon wakil presiden, ada upaya untuk mencegah Pak Jokowi, ya itu dikesampingkan terlebih dahulu. Prasangka baik itu dikesampingkan, termasuk juga prasangka baik kita kepada Pak Jokowi. Mudah-mudahan Pak Jokowi hadir sebagai rakyat biasa untuk membuktikan dan menjadi saksi ya dari yang digugat oleh Pak Bambang Tri Mulyono ini. Semua hal ini ya teman-teman semua, netizen semua ya, agar bisa ya video ini tidak ditonton saja, tapi di-share ya, disimak, disebarkan, jangan dipotong-potong setengah-setengah atau yang mengambil framing buruknya, bukan. Semuanya harus diperlihatkan kepada publik bahwasanya ada upaya hukum yang wajib dilakukan, yang harus dilakukan oleh Pak Bambang Tri Mulyono sebagai warga negara biasa untuk membuktikan apa yang ditulisnya adalah suatu realitas, fakta. Kalau seandainya di persidangan beliau itu ternyata misalnya hakimnya mengatakan salah misalnya, tapi tidak bisa dituntut bahwasanya perkara ini hoax, bukan. Karena ini bentuk pengujian, harus dibuktikan. Jangan sampai setelah diputus kemudian nanti dibanding, dilawan bahwasanya Pak Bambang Tri melakukan hoax, bukan. Justru Pak Bambang Tri ini tipikal orang yang gentle, berani, ya, membuktikan diri, salah ya salah, benar ya benar. Ya. Jurnalis. Ya, karena beliau punya latar belakang jurnalis, punya latar belakang penulis, maka wajib bagi kita semua, siapapun itu, untuk bisa berkedudukan yang sama di hadapan hukum. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga ada komunitas pecinta literasi, Bung Arief Nugroho. Saya minta juga Bung Arief untuk menyampaikan pandangannya agar diketahui publik bahwa ini sebenarnya bukan kepentingan Pak Jokowi, tapi banyak masyarakat punya kepentingan dengan gugatan ini. Bukan kepentingan Pak Bambang Tri maksud saya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Terima kasih kepada Bung Ahmad Rozinuddin yang telah memperkenankan kami untuk menyampaikan pendapat kami. Kami di sini sebagai salah satu anak bangsa yang mencintai negeri ini, sebagaimana rakyat Indonesia semuanya, melihat negeri ini semakin lama semakin kacau. Dan saya melihat di Jokowi Undercover 1 dan 2 yang ditulis oleh Bapak Bambang Tri Mulyono, dan kita tadi sudah dengarkan pandangan hukum dari Bung Ahmad Rozinuddin, dari penulis, dari pengamat media sosial, bahwa tujuan pelaporan ini, sekali lagi kami tegaskan, tujuan gugatan ini
sekali lagi ditegaskan oleh mereka bahwa itu tidak ada dasar kebencian sedikit pun. Justru ini adalah untuk membuktikan kesetaraan hukum antara seorang presiden dengan rakyat biasa. Dan menurut kami yang melihat fenomena ini, justru inilah keadilan yang sebenarnya. Kita juga melihat sebelumnya ada gugatan terhadap Presiden dan DPR yang digugat oleh Profesor Egy Sujana, dan kita melihat bagaimana situasi dan kondisi saat itu tadi juga sudah dijelaskan, dan itu tentu mengecewakan buat kami. Dan untuk itu kami berharap gugatan ini dapat diterima dan dapat dibuktikan siapa yang benar di antara keduanya ini. Apakah ijazah yang ditujukan kepada Pak Jokowi ini dalam rangka pemilu, tadi disebutkan menurut peraturan KPU tahun 2018 huruf R, tadi disebutkan bahwa minimal ijazah itu adalah SMA atau sederajat. Dan ini tentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri, yang dibuktikan oleh beliau bahwa ijazah Bapak Joko Widodo disebutkan di situ bahwa itu adalah ijazah palsu. Nah, mari kita sama-sama rakyat Indonesia ini melihat, kita bisa melihat keadilan hukum di negeri ini. Apakah ini akan bisa menguji sekali lagi kepada aparat kepolisian, apakah betul-betul netral ataukah tidak. Saya sendiri sebelumnya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan, dan untuk masuk ke perusahaan minimal ijazahnya adalah kuliah, menggunakan ijazah yang ijazahnya itu tidak menyelesaikan 9 tahun sekolah. Dan ini menurut saya pertanyaan untuk masa depan. Bagaimana masa depan negeri ini seandainya ini dibiarkan? Kalau seandainya apa yang dituduhkan oleh Pak Bambang Tri ini benar, apa kemudian masa depan Indonesia nanti mau seperti apa? Nah, maka wajar kalau seandainya pengangguran negeri ini saat ini menurut data dari BPS itu ada 8,40 juta. Nah, bisa jadi para pengangguran ini sebenarnya sudah lulus SMA, hanya saja untuk masuk kerja saja sulit gitu. Nah, kalau sudah lulus SMA masuk kerja sulit, kok ini bisa ijazahnya palsu, bisa memimpin sebuah negara. Masih dalam pelaporan, nah mudah-mudahan kita masih dalam gugatan, mudah-mudahan kita mengharapkan jangan sampai kemudian pihak aparat ini, aparat kepolisian khususnya ya, berlaku adil kepada rakyat ini, karena kita melihat potret kepolisian saat ini sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Bung Rizky awal. Sebelumnya kita mendapati kasus Sambo yang sampai dengan detik ini kasusnya masih berjalan, dan banyak orang yang menyatakan kasus ini sangat rumit, lika-liku. Belum selesai Sambo, ada kasus soal Aremania yang meninggal hingga ratusan orang di Stadion Kanjuruhan, dan konon itu terjadi karena pelanggaran peraturan FIFA nomor 9B, yaitu larangan menggunakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat. Dan mudah-mudahan sekali lagi kami sebagai rakyat Indonesia ingin melihat bagaimana seorang kepolisian Republik Indonesia ini berlaku adil. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau.
Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.